tepuk tangannya dari Palembang dan Solo, Masya Allah ya. Masih di Islam itu indah ya. Episode spesial 14 tahun Islam itu indah. Dan kita hari ini masih membahas tema usia bertambah, amal tidak bertambah. Kok bisa? Kok bisa ya? Kenapa begitu ya? Nanti kita lanjut lagi. Oke, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat lagi nih ada sebuah video tayangan tentang ritual pengobatan berujung maut. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia tayangannya nih. Ini Auzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustazah. Iya, tapi itu sering kejadian memang. Iya. Makanya. Memang lagi zaman instan kali sekarang nih. Iya, apapun maunya instan. Lagi sakit maunya sehat instan. Mau kaya instan juga. Kalau mau kaya instan biasanya jaga lilin tuh. Nauzubillah min zalik, jangan sampai. Makanya Iya. Ustazah Saskia mau nanya nih terkait video viral yang tadi ya. Emangnya ya di saat usia kita bertambah, karena semakin dewasa itu kita selalu menginginkan apa-apa instan. Digigit instan. Yang tadi yang kayak Saskia bilang. Auzubillah. Sehat mau instan tadi, ritual. Tapi di luar syariat cara Di luar pengobatannya. syariat, Itu betul bahaya. banget. Terus juga tadi balik lagi, mau kayak instan lagi, pesugihan apa segala macam, nauzubillahi min zalik. Itu bagaimana ya, apakah itu kita bertambah usia tapi amal kita malah semakin tergerus gitu Ustazah. Mohon izin nih penjelasannya. Iya, Masya Allah. Silakan Ustazah Nada, tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Izin, guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Hati-hati ya kalau kita percaya ya kepada hal-hal yang di luar dari syariat, khawatirnya ini menyelewengkan, memalingkan keimanan kita. Karena kan sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya. Siapa yang maha penyembuh, siapa yang maha memberi, siapa yang maha memberi solusi. Semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang instan-instan itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Segala sesuatu pasti ada waktunya dan ada ikhtiarnya. Bukankah kita memang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yaitu kita berusaha, kita berikhtiar. Kalau pengen sembuh maka jaga makanan. Kalau memang lagi sakit maka bersabarlah dan minum obatlah. Itulah ikhtiar kita. Kemudian kalau memang kita mau kaya maka menabunglah, hematlah. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu maka semua prosesnya di dalam Islam pasti adalah semuanya harus mengikuti tata cara. Maksudnya apa? Kalau yang singkat-singkat, kalau yang instan-instan inilah yang terkadang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena tidak ada semua yang instan. Ketika seseorang mendapatkan kesuksesan, ketika seseorang mendapatkan keberhasilan, pasti setelah mengikuti proses. Dan proses itu yang memang dianjurkan dalam Islam, ikhtiarnya. Kemudian di dalam ikhtiar ada kesabaran. Nah, innallaha ma'as-sabirin. Kalau orang sabar menghadapi berbagai macam hal yang dia tidak senangi, maka kelak Allah bersamanya. Dan ketika Allah bersamanya, kelak nanti setelah dia melampaui masuk ke dalam kesabaran, insya Allah Allah akan berikan hadiah yang tidak disangka-sangka. Jadi oleh karena itu sabarnya dalam berikhtiar. Kemudian jangan lupa juga berdoa. Dan terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah. Sekali lagi semua yang maha penentu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang asyirku billah. Syirik menyekutukan Allah. Kenapa? Karena itu diantara minal kabair. Syirik itu adalah diantara dosa-dosa yang besar. Nauzubillah min dzalik. Percayaannya gak sama Allah. Pengennya instan. Kadang-kadang dapatnya instan tapi akhirnya gak abadi. Akhirnya enggak selamat dan bahkan enggak berkah. Sebenarnya malah sakit itu juga salah satu penggugur dosa kita ya. Masya Allah luar biasa. Biar kita makin paham nih semuanya. Jadi bersyukur terus. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih Ustazah banyak Nada. Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah. Kita kasih kesempatan lagi sama Ustadz Maulana yuk. Yang mau nanya-nanya sama jamaah. Mana dia Ustadz Maulananya? Mana Ustadz Maulana? Aku sudah di sini. Masuk dulu dong ke segmennya. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Aku udah incar ini ibu. Oh ini dia mic-nya Ustadz. Iya. Kok main incer-inceran sih? Masya Iya, saya incar lebih awal supaya durasinya nggak habis. Oh iya. Perkenalkan dirinya Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ibu Nelly Rosita dari Majelis Taklim Al-Hijrah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tepuk tangan Tepuk dong. tangan. Masya Allah. Wong kita galuh. Ya, Wong kita gagal. Bu, ini. saya mau nanya Bu, Ibu kalau bertambah umur, apa Ibu makin
membantu orang atau makin berkurang? Nanti kan bertambah umurku berarti harta saya makin berkurang. Berarti aku nggak usah tambah-tambah bagi-bagi ini. Alhamdulillah Ustadz kalau dulu mah waktu belum nikah ya sering bantu. Oh. Nah sekarang karena banyak keperluan udah nikah jadi rada mikir-mikir. Oh, bener, Bu, Jadi ya. agak medit Ya, Bu, dikit ya. Ustadz, agak mikir, Ibu, ya. medit. Anak agak saya aja medit. belum. Nah, Masya Masa Allah. Ustaz Maulana? Ustaz Maulana syuting terus lagi. Tahu nggak Bu? Ya. Tahu nggak Bu? Ternyata ada peningkatan amalan itu jika kita suka berbagi. Iya. Amin. insya Penjelasannya dong Allah. Ustaz Maulana. Iya. Makasih banyak. Tepuk Terima tangan kasih buat Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, langsung to the point. To the point. To the point. Ustazah sama Ustaz Sam, mohon maaf. Bisa jadi amal tidak bertambah karena kita makin bertambah usia, makin perhitungan, malah perhitungan. Kenapa? Pelit lagi dibilangnya. Bukan pelit, perhitungan. Agak halus sedikit. Sama aja ya. Perhitungan dalam membantu orang. Ketahuilah, memberi apalagi lebih perhitungan lagi untuk membantu keluarga. Ketahuilah, ada kemuliaan yang diperoleh bagi orang yang memberi nafkah, bagi orang yang membantu keluarga. Tahu nggak pahalanya? Satu, mendapatkan kemuliaan sebagai melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Lalu makin dicintai Allah bagi orang yang memberi nafkah. Kemudian ingat pahalanya, besar pahalanya. Sedekah kepada yang tidak dikenal pahalanya 10, kepada keluarga yang dikenal 100, kepada keluarga pahalanya 1000, sedekah kepada anak pahalanya 10.000, sedekah kepada orang tua pahalanya 100.000. Lalu jamaah, sedekah kepada orang tua 100.000, tapi kepada ustadz itu 1 juta pahalanya ya. Wow. 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 Masya Allah, Dan kalau kita amazing. bersedekah untuk keluarga itu jihad, Ya, ya. penggugur dosa, dapat masuk surga. Lebih bagus kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Amin. Tepuk tangan buat Tepuk Ustadz tangan dong, Maulana. Oke, Saskia, waktu kita berikan kesempatan kembali kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Yuk langsung aja kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja ditunjuk deh yang mana yang Saskia mana, maunya. yang Nih, mana, sebentar yang aku mana ambil ini? mic-nya nih. Nah, yang di tengah nih, yang di tengah nih, yang senyumnya manis banget. Ya Allah, perkenalkan dirinya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masito, jamaah Apa Bu dari namanya? Masito. Oh Masito, Masito. ibunya Ustadz Maulana ya Bu? Anak Ya, silakan. saya. Oh anaknya. Dari mana Ibu? Dari Majelis Talim Al-Hijrah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Mau tanya sama siapa nih Bu? Ustadz Sam. Ustadz Ustadz Syam, Syam. boleh. Siap Ibu. Pertanyaannya. Katanya Ustadz yang membuat amal kita tidak bertambah padahal usia kita semakin tua Ustadz. Wah, alhamdulillah Ibu sadar. Terus Bu ya. Adalah menganggap remeh hutang dan malah makin tua makin doyan berhutang. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Gimana Jangan Ustadz itu sampai. solusinya Ustadz? Oke, itu aja Ibu Terima kasih. pertanyaannya. Ya Ustadz, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dong saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Bu, assalamualaikum. Ustadz yang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Ibu Masito, ya Allah. Ibu. Aku disuruh assalamualaikum Iya. kata Ibu. Berarti dia tuan rumahnya. Oh, gitu. Masya Allah. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Baik, terima kasih Saskia, tausiahnya. Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guruku. Kalau ada orang bertambah usianya lalu semakin remeh akan hal-hal yang bisa membuat dia terhalang di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah hutang. Kenapa? Karena Nabi SAW didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, telah syahid si ini. Mati syahidlah sahabatmu 1 orang. Nabi SAW pertanyaan pertamanya, apakah dia punya hutang? Kalau dia punya hutang lalu tiada yang membayarkannya. Sedangkan pada saat itu mungkin tiada yang bisa membayarkannya. Maka Nabi SAW enggan untuk mengimami sholat jenazahnya. Subhanallah. Artinya masalah hutang ini jangan pernah diremehkan ketika usia sudah bertambah. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah.
bersegeralah terhadap ampunan Allah dan juga surganya. Sedangkan ada orang yang ternyata tersangkut tidak bisa bersegera ke surganya Allah karena disebabkan hutang piutang. Kata ulama, dalam Islam disunnahkan kita dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru. Kecuali dalam 5 hal. Dan salah satunya adalah hutang itu mesti segera dibayarkan jikalau sudah jatuh temponya. Jangan sampai semakin tua semakin hobi berhutang. Auzubillah min Sehingga dzalik. itu menjadi penghalangnya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita di episode spesial 14 tahun Islam itu indah. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah Alhamdulillah. alhamdulillah.